Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan kembali mempelajari pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Untuk pagi ini Bapak akan mengajak kalian untuk membuka-buka buku kalian. Nanti kita akan buka buku kita. Bukunya sendiri akan Bapak kirimkan melalui WhatsApp PDF dari buku siswa yang bisa kita akan ulas sama-sama. Ya, ini adalah buku Kurtilas. Kalau nanti diminta, kalau kalian sudah dipanggil ke sekolah, kalian akan dapat buku fisiknya. Pasti buku e-booknya sudah ada di internet, tapi kalau memang belum download, nanti akan Bapak bisa kalian baca dari kiriman Bapak melalui WhatsApp ya. Sebenarnya kalau kalian mau juga kalian bisa cari sih di internet, ada ya, di Google ada buku prakarya dan kewirausahaan. Oke, prakarya dan kewirausahaan yang sudah kalian terima bukunya, nanti akan kalian terima. Mungkin kalian akan mau membaca yang baik ya, tapi ada juga yang mungkin tidak hendak langsung membaca. Kalian boleh lihat-lihat bersama dan Bapak akan menjelaskan materi di bagian bab pertama, walaupun sudah Bapak antarkan dalam pelajaran kita di waktu-waktu sebelumnya ya. Di waktu-waktu sebelum ini, yaitu ketika kita mendengarkan presentasi Bapak dari Bapak yang waktu itu Bapak sajikan tentang kalian. Nanti di semester ini kita akan belajar ini ya. Pertama kita akan bicara soal materi kerajinan. Ini yang akan kita bahas hari ini. Sekilas lewat kita akan lihat ya, ini kerajinan ya. Materi kerajinan, dan lewat kita akan lewat materi berikutnya pula rekayasa ya. Setelah rekayasa nanti ada juga budidaya dan juga ada pengolahan. Itu adalah kegiatan kita di semester 1 ini. Nah, yang mau kita bahas adalah kerajinan. Peta materinya, wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non benda ya, inspirasi budaya non benda. Lalu karakteristik yang diinginkan adalah kewirausahaan dan perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non benda. Lanjutannya kita akan bicara soal perancangan produksi, lalu kita menghitung biaya produksi, kita bicara soal pemasaran dan evaluasi ya. Oke, langsung aja tentang wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya dan benda. Masuk di bab pertama kita sudah mempelajari apa-apa yang diinginkan dari pelajaran prakarya ini ya. Kalian bisa berpikir kreatif, punya perilaku yang baik ya, lalu bisa mendesain dan membuat kerajinan, lalu bisa mempresentasikan dan memasarkannya ya, dan bisa melakukan evaluasi. Seperti apa itu karakteristik kewirausahaan, ini sudah saya bahas di slide yang sebelumnya saya pernah sampaikan di video minggu-minggu yang lalu ya anak-anak ya. Dan sifat-sifat yang harus kita punya adalah percaya diri, berorientasikan tugas dan hasil, berani mengambil resiko, punya jiwa kepemimpinan, ada keaslian ide ya, dan berorientasi ke masa depan. Ini udah kita bahas. Faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan berwirausaha juga sudah kita bahas ya, bahwa tidak akan mudah, ada risiko yang kita akan temui, tapi kalau orangnya ulet ya, kegagalan akan dianggap sebagai sebuah kesuksesan yang tertunda ya. Mencoba lagi dan bisa melakukan hal-hal ke depan. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non benda. Apa sih budaya non benda? Nah, Indonesia itu sangat kaya dengan budaya tradisional ya. Budaya non benda itu adalah budaya yang bukan sesuatu yang ada wujudnya ya, tapi sesuatu yang berkenaan dengan adat istiadat, tapi tidak bisa dipegang, tapi misalnya bisa dipikirkan, diomongin, diceritain. Di antaranya adalah pantun, cerita rakyat, tarian,
dan upacara adat ya. Kalau artefak atau objek budaya di antaranya adalah wadah tradisional, senjata dan rumah adat itu yang benda ya. Pada kehidupan sehari-hari, produk budaya tradisional non benda dan artefak tidak bisa dipisahkan ya, yang benda dan tak benda ya. Melengkapi satu kesatuan, tapi ya ada fungsinya masing-masing. Tarian, simbol, pakaian, musik dapat menjadi sumber inspirasi untuk membuat kerajinan. Jadi tarian dan simbol dan musik merupakan budaya produk non-benda, sedangkan pakaian, perlengkapan tari dan alat musik itu objek yang benda ya. Kalau yang bentuknya gerakan ya, simbol-simbol itu maksudnya non-benda. Maksudnya apa? Ya non-benda tidak berwujud tapi bisa kita pikirkan. Nah, misalnya kalau bendanya kan, misalnya kayak ini burung ya. Kalau yang bendanya artefaknya. Nah, tapi kalau yang non benda ya yang itu tarian burung enggang ya. Oke, kalian tahu hal-hal non benda yang menjadi masalah adat itu maksudnya dalam pelajaran ini adalah setiap jenis budaya tradisi baik non benda dapat menjadi sumber inspirasi, tapi yang diminta nanti kalian adalah membuat atau memikirkan budaya non benda yang terdapat di Indonesia, kemudian kita jadikan inspirasi untuk melakukan sesuatu ya. Misalnya ini budaya tradisional ada dua, benda dan non benda. Yang benda udah tau lah kita ya tadi ya, pakaian, ukir-ukiran dan sebagainya. Sementara yang non benda adalah pantun, cerita rakyat, tarian, upacara adat dan lain-lain ya. Nanti dari apa yang menjadi budaya non benda itu kita pikirkan manfaatnya, misalnya cerita rakyat itu dari daerah mana, misalnya Sumatera Barat ya, misalnya judulnya Malin Kundang dan sebagainya. Ini kita lewatin aja ya, karena tapi kalian saya minta mengerti, memahami ya. Sumber daya, material, teknik, dan ide kerajinan dengan inspirasi budaya non benda. Nah, kegiatan wirausaha didukung oleh ketersediaan budaya sumber daya manusia, material, peralatan, cara kerja pasar, dan pendanaan. Maka sumber daya dikelola dalam sebuah wirausaha dikenal dengan 6M ya, bukan 6 miliar ya, tapi 6 singkatan M. Man, orangnya, money, uang, material, bahan, machine, peralatan, metode atau cara, dan market atau pasar. Wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non benda dapat dimulai dengan melihat potensi bahan baku. Kita lihat dulu kita punya apa aja ya, lalu kita punya keterampilan bagaimana, lalu budaya lokal apa yang ada di sekitar kita yang bisa kita jadikan kerajinan non benda nantinya. Wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya akan menawarkan karya-karya kerajinan inovatif dengan inspirasi budaya yang menawarkan karya-karya kerajinan inovatif kepada pasar. Pasar dari produk kerajinan adalah orang-orang yang mau menghargai apa yang jadi kebudayaan tradisional yang kita akan bikin kerajinannya ya. Kemampuan mengatur keuangan itu perlu dipikirkan untuk dalam usaha kita membuat kewirausahaan dari budaya dan benda yang mau kita buat ya. Kita lewati semuanya. Ragam yang bisa menjadi kebudayaan yang kita bisa pikirkan, misalnya di wilayah kita budayanya makan kerang gitu ya, terus kerangnya dibuang-buang, makan jagung, bisa dimanfaatkan. Itu bisa dipikirkan untuk untuk jadi material untuk pembuatan kerajinan ya, nantinya bisa kita buat ya. Ini belum tugas ya, saya belum menyuruh kalian melakukan tugas ini, tapi bisa kita lakukan identifikasi ragam material dengan teknik produksi di lingkungan sekitar dengan cara ini. Lingkungan,
memperhatikan ragam material atau bahan baku yang tersedia di lingkungan sekitarnya, cari informasi tentang teknik-teknik dan diskusikan tentang apa-apa yang bisa kita buat dengan itu semua ya. Misalnya kita lihat ada pelepah pisang, nah, kita pikirkan kira-kira dengan teknik dianyam, terus dipilin, lalu diwarnain dengan anyamannya, kita bisa memikirkan ide untuk membuat apa namanya anyaman daun pelepah pisang misalnya seperti itu ya, dan lain-lain. Oke, sekarang kita tiba di perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya dan benda. Kita anggap saja kita sudah memikirkan itu semua ya. Maka perancangan dan produksi didasari oleh data yang telah diperoleh melalui tugas 2 itu yang sudah kita lakukan observasi itu, terus kita mikirkan apa yang mau kita bikin ya, apa-apa aja yang kita punya, dan apa-apa aja idenya. Jadi potensi budaya dan benda yaitu ide yang mengandung masyarakat yang kita lihat, dan kita lihat material dan teknik yang kita punya bahannya, kita punya caranya, dan kita buat apa ya. Nah, itulah yang namanya kerajinan. Dalam pembuatannya sebenarnya kerajinan beda dengan yang namanya benda seni ya. Kalau seni itu dibuat demi keindahan, sementara kerajinan itu dibuat dengan tujuan memang sebenarnya bukan semata keindahan, tapi semata manfaatannya, dimanfaatkan untuk menghasilkan sesuatu yang baru ya, sesuatu yang lebih berguna, misalnya menjadi uang dan sebagainya ya. Oke, ini misalnya kita mikirin di sini dicontohkan ada secara simbolis di nilai-nilai adat yang terkandung adalah adanya burung enggang ya, misalnya ada tari burung enggang. Nah, kemudian itu maknanya adalah burung enggang itu adalah leluhur yang turun ke bumi. Maka kita pikirkan burung enggang turun ke bumi dan memberikan perlindungan, terus kita bikin apa namanya kain bermotif burung enggang begitu ya. Jadi kita pertama-tama harus melakukan pencarian ide produk ya. Kita dari apa yang ada di sekitar kita, misalnya kita tahu orang Depok apa ya, orang Depok tuh misalnya blimbing ya, budaya apa namanya, kan Depok kan dikenal dengan nama kota blimbing ya, karena itu memang daerahnya juga blimbing. Nah, misalnya dengan ide blimbing, ada blimbing di mana, di rumah. Nah, misalnya apa aja yang bisa menjadi inspirasi, misalnya blimbing warnanya apa gitu ya, lalu apa dengan apa yang mau kita buat, bentuknya blimbing kah, apakah kita membuat apa ya misalnya. Nah, pertama kita tahu budaya dan benda apa yang menjadi inspirasi, lalu apakah yang akan kita buat, kita rencanakan kenapa kita buat, siapa yang kira-kira akan memakai yang kita buat ini, lalu apa bahan-bahan yang akan kita pakai, warna apa yang akan dipakai, bagaimana tekniknya, bagaimana alat pembuatnya, bagaimana proses pembuatannya, ini kita pikirkan. Itu namanya kita mendesain sebuah produk kerajinan. Misalnya tadi saya bilang Depok itu kota blimbing contohnya, kita bikin aja patung-patungan blimbing gitu ya, misalnya ya, kita dummy blimbing di atas piring dan sebagainya ya misalnya. Kita pikirkan membuatnya butuh apa, butuh cetakan kayu, butuh gips misalnya, dan sebagainya. Nah, itu kita buat datanya. Nah, setelah buat datanya, kita bikin apa namanya, ide itu kita kembangkan jadi membuat sketsa ya. Sudah ada idenya, kita buat coret-coretannya, kira-kira apa dan bagaimana bentuk yang akan kita buat ya. Nah, kita buat coret-coretannya, setelah itu kita pikirkan ide terbaik apa yang bisa kita buat, lalu kita buat prototype ya, prototype atau pertama-tama yang menjadi model dari kerajinan yang mau kita buat, baru kita benar-benar melakukan perencanaan produksi.
Nanti dalam perancangan produksi kita harus memikirkan ini ya, bahan baku apa yang kita punya, teknik produksi dan sumber daya manusia. Apakah nanti akan terjadi pembahanan ya, pembentukan, perakitan dan finishing. Kita bisa lihat di bukumu semua penjelasannya bisa kamu baca ulang. Yang pasti kita diminta untuk membuat sebuah ide produk ya. Jadi karena kalian tidak bisa berkelompok dalam masa-masa sekarang ini, karena kita juga sedang dirumahkan dalam masa pandemi dan kalian tidak dibolehkan untuk keluar dari rumah ya. Jadi jangan pergi ke rumah temannya untuk melakukan pekerjaan dan tugas yang diminta oleh Bapak ya. Tapi sekarang coba pikirkan ide produk ya. Kamu mau membuat apa dan bagaimana, itu kamu pikirkan dulu di hari ini ya. Tugas untuk kamu untuk seminggu ke depan adalah memikirkan sebuah produk yang akan kamu buat ya, berdasarkan inspirasi kebudayaan non benda yang ada di sekitarmu ya. Mungkin kamu orang berasal dari suku mana, punya ide-ide tersendiri, silakan, tapi berdasarkan ide non benda yang ada di sekitarmu, pikirkan sebuah perencanaan produk. Nanti di minggu yang akan datang tugasmu mulai mencoba merancang pembuatan produk tersebut, karena nanti kita akan bicara soal juga perhitungan biaya produksi dan juga pemasarannya ya, supaya nanti bisa kita evaluasi lagi apa yang menjadi pekerjaan kita. Oke, jadi yang terpenting adalah mencari ide dulu tentang apa yang mau kita buat ya. Nah, karena ini bukan tugas kelompok, karena ini tugas individu, Bapak kasih waktu sama kalian untuk berpikir selama seminggu ke depan. Oke? Jadi untuk hari ini tugas kamu adalah membuat catatan kecil tentang apa yang Bapak bicarakan dari tadi ya. Dari mulai budaya non benda ya, budaya non benda. Kemudian kamu berpikir-pikir, kamu lihat, buat catatan, hingga akhirnya kita akan membuat sebuah rancangan produk kewirausahaan kita, prakarya kita ya. Jadi kalian tugasnya hanya membuat rangkuman dari apa yang kita bicarakan hari ini, difoto hasil catatan kecilnya di kertas di buku latihannya, lalu foto buku latihan atau buku catatannya, lalu fotonya dikirimkan ke Bapak melalui grup WhatsApp kita, lalu foto dan kalau udah dikirimkan ke saya selama seminggu ke depan, pikirkanlah ide produk apa yang akan kamu buat berdasarkan budaya non benda yang ada di sekitarmu ya. Budaya non benda, sebuah kebudayaan yang mungkin budaya daerah di rumahmu, kalau di daerah asal keluargamu boleh ya, atau budaya tentang daerah tempat kamu tinggal boleh, budaya masyarakat di daerahmu boleh ya. Tapi yang pasti nanti ketika minggu depan tugasnya adalah sudah mulai masuk membuat desain produk, kamu sudah punya ide produk apa yang mau kamu buat berdasarkan budaya non benda yang ada di sekitarmu. Oke, itu aja penjelasan Bapak ya untuk pembicaraan kita hari ini. Silakan buat catatan khusus, kalau kalian kurang jelas kalian boleh ulang videonya atau lihat file PDF yang akan Bapak kirim ke grup kelas kalian tentang prakarya dan kewirausahaan kita ya. Oke, terserah nanti kamu memiliki niatan untuk membuat kerajinan apa, yaitu yang bisa Bapak sampaikan sama kalian. Atas perhatiannya terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurang pahaman, kekurang jelasan, tapi kita kan sudah masuk ke pendidikan yang semi andragogik ya. Kalian tidak harus selalu Bapak harus
suapi dengan materi, tapi kalian bisa mencoba menggali sendiri materi apa yang akan kalian cari dalam pelajaran ini. Itu aja ya tentang materi kita hari ini, yaitu membuat rancangan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non benda. Kalian hanya suruh membuat catatan, dan juga setelah itu kalian juga bisa membuat desain ide apa yang akan kalian bikin. Nah, idenya yang akan kalian bikin, bentuknya, tekniknya bisa kalian nantinya melakukan ukiran, anyaman, melakukan penyamakan dan sebagainya. Itu terserah, dipikirkan nanti. Yang pasti kamu punya ide dulu, saya mau bikin apa, karena apa gitu ya. Kalau bingung bentuknya apa, ya kita kembali ke sini nih. Oke. Nih, kalian boleh pikirkan ini untuk dijadikan bahan pertimbangan apa yang akan kita buat minggu yang akan datang. Oke, demikian yang tadi Bapak sampaikan. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Tetap jaga kesehatan kalian, tetap di rumah, dan tetap belajar.